warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 5 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Timur membangun posko terpadu jaga Jakarta di kawasan perempatan Pasar Rebo. Posko anti tawuran ini melibatkan personel gabungan 3 pilar guna meningkatkan keamanan wilayah. Ditargetkan rampung dalam sepekan, posko ini akan dioperasikan setiap hari untuk mencegah ketertiban dan mencegah tawuran remaja di titik strategis tersebut. Personel pasukan biru dikerahkan untuk menangani turap longsor sepanjang 40 meter di Kalibaru, Jakarta Timur. Penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan dolken sebelum perbaikan permanen dimulai pada Maret mendatang. Perbaikan ini menjadi prioritas guna menjamin keamanan konstruksi jembatan serta akses mobilitas warga di sekitar lokasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan penandatanganan kerjasama studi potensi kontribusi proyek MRT Lintas Timur Barat fase 2, rute Kembangan hingga Balaraja. Proyek sepanjang 30 km ini diharapkan mampu mempercepat konektivitas antara Jakarta dan daerah penyangga. Dengan konsep TOD, integrasi transportasi ini menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka kemacetan di wilayah aglomerasi. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras bagi pengembang yang belum menyerahkan kewajiban Fasos-Fasum. Berdasarkan data audit BPK tahun 2024, masih ada sekitar 32% kewajiban Fasos-Fasum yang belum dipenuhi. Untuk pengawasannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan main-main. Bukan hanya DPRD DKI Jakarta, tapi ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan ikut mengawasi para pengembang nakal di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan langsung penandatanganan 26 berita acara serah terima atau BAST di Balai Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menerima aset jumbo berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum atau Fasos-Fasum senilai 1,36 triliun rupiah. Aset tersebut berasal dari pemenuhan kewajiban 26 pengembang kakap di ibu kota pada semester kedua tahun 2025. Penyerahan lahan seluas 100.592 meter persegi ini merupakan bentuk tanggung jawab para pemegang izin lahan terkait kewajiban Fasos dan Fasum. Total nilainya kurang lebih 1,36 triliun rupiah. Sehingga dengan demikian kami mengharapkan bahwa bagian dari transparansi ini bisa membangun rasa trust atau percaya dari pelaku dunia usaha di Jakarta dan juga dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan yang paling penting adalah begitu Fasos-Fasum tadi diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta tercatat dalam badan aset, segera dimanfaatkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pramono menegaskan penyerahan ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan harus segera difungsikan agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Jakarta. Seluruh aset yang diterima kini telah diserahkan kepada Badan Pengelola Aset Daerah atau dicatat sebagai aset resmi daerah secara akuntabel. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memberikan perhatian buat warganya, tapi juga daerah penyangga, salah satunya Tangsel. Warga Tangsel yang kemarin sempat merasakan status tanggap darurat sampah, sekarang bisa bernapas lega nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara khusus menawarkan bantuan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk membantu proses pengangkutan sampah di wilayah Tangsel sebagai bentuk sinergi antar wilayah penyangga.
Hal tersebut diungkapkan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bertemu Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota DKI Jakarta. Pramono menegaskan permasalahan sampah di wilayah aglomerasi tidak harus diselesaikan sendiri-sendiri. Jika kendala utama yang dihadapi adalah armada pengangkutan, maka Jakarta siap mengarahkan alat transportasi yang dimiliki guna mempercepat proses pembersihan. Saya membayangkan kalau memang problemnya adalah transportasi, tentunya Jakarta kan punya alat transportasi yang bisa digunakan. Mengenai pembuangannya, ya tentunya sepenuhnya kewenangan dari Tangerang Selatan. Jadi intinya begini, kami ingin saling untuk mengisi. Sinergi transportasi dari DKI Jakarta ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek agar krisis sampah di wilayah Tangsel tidak kembali terulang. Tawaran kerjasama ini menjadi sinyal positif dalam penanganan masalah perkotaan secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Buat warga Jakarta yang beraktivitas hingga larut malam, kini tidak perlu khawatir masalah transportasi. Transjakarta kini telah mengoperasikan armadanya 24 jam untuk Anda. Tapi hanya ada rute khusus nih. Nah, mau tahu koridor dan rute Mikrotrans mana saja yang beroperasi 24 jam? Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.